Halo Sobat Marketeer semuanya dan juga Sobat ACSB Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kita hadir kembali untuk ACSB Indonesia menyerah bukan pilihan. Dan di hari ini tepatnya di tanggal 21 April bertepatan juga dengan Hari Kartini, saya bersama narasumber seorang perempuan Indonesia yang inspiratif. Saat ini beliau sebagai Deputi Kementerian Koperasi, Ibu Destiana Sari, Deputi Kementerian Koperasi bidang pengembangan talenta dan daya saing koperasi. Nanti kita ulik ya, beliau itu sudah malang melintang di kementerian sebelumnya ya. Karena sekarang ini kementerian ini dibagi menjadi dua. Yang sebelumnya Kementerian Koperasi dan UMKM, saat ini dibagi dua. Nah, justru saya penasaran di sini. Berarti kalau dibagi dua, ada fokus yang ingin dielaborasi atau ditekankan oleh pemerintahan saat ini. Nah, nanti kita tanya-tanya Ibu Sari, saya panggilnya, untuk lebih lengkapnya. Selamat sore Ibu Sari, apa kabar? Baik. Ya, Bu Sari, senang ya hari ini bisa ketemu setelah janjian sudah cukup lama gitu ya. Yeah. Dan selamat Hari Kartini Ibu. Ibu ini kan bukan satu sosok inspiratif nih. Karena sampai juga sejauh ini dan di posisi yang sekarang ini pasti banyak sekali tantangannya ya Bu ya. Kita suka curhat bincang-bincang tentang tantangan-tantangan yang ada di lapangan dan Ibu bisa membuktikan sampai sekarang terus membantu teman-teman terutama waktu itu UMKM dan saat itu juga sobat-sobat koperasi mungkin ya untuk bisa terus membangun perekonomian Indonesia. Nah, dengan pemisahan antara Kementerian Koperasi dan UMKM, apa sih Bu sebetulnya visi utama pemerintah dalam memperkuat peran koperasi dalam strategi ekonomi nasional? Oke, baik. Terima kasih Bu Dia. Salam untuk Sobat Marketeers dan ICSB Indonesia. Senang sekali nih bisa ngobrol tentang koperasi dan UMKM di Indonesia dan peran perempuan ya, karena kebetulan bukan Hari Ibu tapi Hari Kartini. Jadi kenapa Kementerian Koperasi dan UKM dibagi dua nih, dipisahkan. Sebenarnya kalau kita berbicara UMKM itu kan sebenarnya itu adalah skala usaha ya Bu ya. Jadi ketika skala usaha digabungkan dengan koperasi yang merupakan badan usaha berbadan hukum, ada banyak yang banyak kepentingan-kepentingan yang akselerasinya agak kurang gitu kan. Jadi Pak Presiden merasa inilah saatnya sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 bahwa perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan itu memang dan yang harus menguasai sumber daya alam itu ya koperasi gitu karena badan usaha berbadan hukum yang one man one vote. Jadi semua memiliki hak yang sama gitu ya, dan itu yang sedang ingin digalakkan gitu. Jadi dipisahkan bukan karena apa-apa tapi supaya fokusnya akan lebih terlihat gitu ya. Kalau skala usaha mikro dan kecil ingin skala ekonomi, salah satunya adalah melalui koperasi badan usaha berbadan hukum, karena kalau usaha mikro sama usaha kecil sendiri-sendiri semua melakukan sendiri akan menjadi sulit. Tapi kalau dikonsolidasi melalui badan usaha berbadan hukum koperasi, ini banyak memberikan manfaat untuk para pengusaha. Ya, yang menarik tadi Ibu sampaikan koperasi ini sebagai salah satu badan hukum, yang dimana selama ini kita itu suka entah lupa atau nggak ngeh gitu ya. Ada kan PT gitu ya, CV. Ternyata ada koperasi sebagai badan hukum di Indonesia ya. Betul. Secara undang-undang sebenarnya CV, PT dan koperasi itu adalah badan usaha yang berbadan hukum. Jadi bisa komplit ya melakukan usaha dan bisa mempertanggungjawabkan usahanya. Itu. Dan karena badan usaha maka ada yang skala mikro, kecil, menengah dan juga besar gitu ya Bu koperasi. Betul. Dengan skala usahanya, aset dan omsetnya itu nanti akan bisa dipisahkan ya dalam
skala usahanya, tapi bentuk badan usaha berbadan hukumnya itu adalah koperasi. Iya, ya, menarik juga. Nah, kemudian Bu, banyak masyarakat yang masih menganggap koperasi sebagai sistem lama. Kayak tadi saya bilang, terutama mungkin anak-anak muda nih Bu ya, seperti saya yang kurang mendengar bahwa jangan senyum seperti saya yang baru ngeh mungkin bahwa koperasi adalah salah satu badan hukum gitu kan. Jadi banyak yang menganggap bahwa koperasi sebagai sistem lama yang kurang relevan. Nah, bagaimana kemudian kementerian merencanakan mengubah persepsi ini khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya kalau kita melihat koperasi-koperasi di luar Indonesia, ini malah kita tidak bisa berbicara itu adalah sistem lama ya. Karena perusahaan-perusahaan besar dunia itu kan sebenarnya koperasi gitu ya. Kita mau bicara sepak bola, klubnya itu koperasi, ada Madrid itu adalah koperasi. Kemudian kita bicara Rabobank, itu koperasi di Belanda, di sana itu Rabobank itu adalah bentuk koperasi. Kemudian kalau kita berbicara di New Zealand, semua peternak sapinya itu tergabung dalam satu koperasi, Fonterra, untuk industrialisasi susu. Jadi produk turunannya itu adalah dikelola oleh koperasi. Kita berbicara Frisian Flag, kemudian ada Unilever, itu sebenarnya di negara asalnya sana. S Hardware itu adalah koperasi. Nah, kembali ke Indonesia, ini yang kita ingin kembangkan itu adalah bagaimana generasi muda yang sekarang sudah wirausaha itu sudah kenceng ya Bu ya. Kalau kita berbicara startup dan lain sebagainya, kalau dia mau mencari skala ekonomi, sebenarnya koperasi itu adalah salah satu jawabannya. Karena kalau itu tadi startup ataupun itu sendiri perusahaan yang harus dikelola sendiri, itu akan membutuhkan effort untuk skala keekonomian lebih banyak jumlah kali. Sedangkan kalau dengan dalam bentuk koperasi, dia bisa mengkonsolidasi anggota-anggotanya. Dan potensi-potensi si startup ini bisa langsung tap in nih. Ketika dia punya nilai tambah, langsung dikalikan dengan jumlah anggota koperasi. Jadi itu yang kenapa kita semua sedang berupaya mainstreaming koperasi nih Bu Dia sekarang. Jadi kalau dulu ada opsi, sekarang karena semua arahnya itu kan industrialisasi harus dikelola oleh koperasi. Pak Presiden itu mau sama kayak Frisian Flag, kemudian Fonterra, itu skalanya itu dikalikan melalui pabrik industrialisasi yang dimiliki oleh koperasi. Jadi nilai tambahnya itu tetap kembali lagi kepada anggotanya. Itu sih Bu. Pendiriannya susah nggak sih Bu koperasi ini? Enggak sih Bu. Kalau undang-undang yang sekarang sedang proses di DPR, itu minimal 9 orang sebenarnya sudah bisa mendirikan. Dan kalau kita berbicara skala ekonomi, semakin besar jumlah anggotanya, itu akan semakin tinggi nilai ekonominya, kemanfaatannya, skala efisiensinya itu jauh lebih. Konsolidasi tadi ya, jadi konsolidasi resource, termasuk juga konsolidasi dari sisi kalau startup kan ada rules-nya ya, rules dalam company, maka dengan itu tuh akan lebih mempermudah harusnya. Iya, kalau kita berbicara usaha skala pengusaha skala mikro dan kecil, ketika membutuhkan standarisasi sertifikasi internasional, itu kan biayanya cukup lumayan Bu, dan ketika dia tidak dengan skala ekonomi itu akan sangat sayang. Nah, dengan koperasi dia sebenarnya bisa meningkatkan kualitas atau nilai dari produk dan jasanya dengan standarisasi sertifikasi yang cukup sekali diakses, itu bisa untuk semua anggotanya. Ya, menarik juga untuk dieksplor karena resource-nya itu kan kita terbatas ya betul. Jadi karena resource terbatas itu jadi bagaimana, jadi nggak nungguin apa ya, kalau sekarang kan catat nungguin investor gitu ya. Nah justru dengan berkoperasi justru lebih setara gitu kedudukannya ya, gitu ya. Oke. Nah, apakah Kementerian Koperasi sendiri memiliki peta jalan Bu atau roadmap atau strategi nasional untuk menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang lebih kuat dan inklusif? Ya, saat ini melalui Inpres
9 tahun 2025 Pak Presiden ini Pak Presiden itu ingin sampai 80.000 koperasi desa, 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih kita menyebutnya. Jadi bagaimana sumber-sumber kekayaan alam di desa itu bisa dikelola dan dinikmati nilai tambahnya kembali oleh masyarakat di desa. Nah, rangkaian ada tiga step yang dilakukan untuk melakukan ini. Yang pertama tentu saja pembentukan. Jadi lembaganya, badan hukumnya ini berdiri dulu nih 80.000. Ini di tahun ini Bu Diah. Jadi itu 80.000 bukan nanti sekian tahun gitu ya, tapi itu adalah di tahun ini. Kalau saya ada deadline-nya Bu ya, kapan 12 Juli. Itu adalah hari koperasi. Jadi nanti di hari koperasi Pak Presiden akan melaunching 80.000 koperasi desa ini. Yang kedua adalah setelah berdiri bagaimana dia mengembangkan pembentukan pembangunan dan lain sebagainya, konsolidasi itu dilakukan di 1 tahun berikutnya. Jadi ketika koperasi sudah berdiri, kemudian potensi desa masing-masing yang akan diakselerasi tadi, yang arahnya untuk industrialisasi, hilirisasi tadi, dan yang level ketiga, stage yang ketiga itu adalah pengembangan. Jadi bagaimana bagaimana dampak dari koperasi desa ini mengelola secara profesional ini memberi manfaat, dampak, impact kepada anggotanya, masyarakat desa. Jadi secara garis besar itu rencana yang akan dikembangkan. 5 tahun ke depannya. Ya. Jadi baru dibentuk tapi langsung punya tugas nih Bu ya. 80.000 saya pikir kan itu nggak mudah loh, karena Indonesia di kepulauan seperti itu kan? Iya, betul. Memang tidak mudah, tetapi kita tidak bekerja sendiri berdasarkan yang Inpres 9 tahun 2025 tadi, Bu Diah dan Sobat Marketis dan ICS di Indonesia. Kita dibagi berdasarkan ada 12 korwil, koordinator wilayah. Kenapa? 12 korwil ini akan mengkonsolidasi 18 kementerian lembaga. Wow. Jadi Inpres ini langsung ada perintah untuk Menko Pangan, kemudian ada Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi tentu saja, dan beberapa kementerian dan badan yang lain, sehingga ada 18. Sehingga nih kalau belum pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi Bu Diah. Jadi ini kerja sama bareng, kerja bersama. Kita sudah terbiasa sama-sama kerja. Jadi ini saatnya kita kerjasama gitu. Ya, jadi sama-sama kerja dan kerjasama. Iya, biasanya sama kerja, ibu kerja, saya juga kerja, tapi kita nggak ngobrol gitu. Tapi ini sekarang kita kerjasama nih. Apa yang bisa kita lakukan? Kan itu esensi dari kooperatif itu tadi. Betul, makanya sangat tepat ketika badan usaha dan berbadan hukum yang akan digunakan adalah koperasi itu dia. Ya. Kemudian ketika 80.000 koperasi tadi kan Ibu bilang tadi pembentukan, kemudian mapping dan development dan growth. Pasti diperlukan banyak sumber daya manusianya nih yang bisa mengelola itu, sehingga nanti ke depannya seperti tadi Ibu sebutkan beberapa contoh dari luar negeri dan Indonesia bisa punya beberapa nantinya gitu kan. Mungkin dari 80.000 atau kalau 10% aja dari 80.000 berarti 8.000 ya kan. 8.000 koperasi yang bisa mendunia seperti itu. Nah, bagaimana Ibu menyiapkan sumber daya manusia untuk koperasi itu? Sebenarnya yang dimiliki oleh negara ini, pendamping maupun penyuluh itu dibiayai oleh APBN itu sekitar 340.000 Bu Diah, dari 12 kementerian lembaga. 340.000 orang? Iya. Oh, oke. Nah, itu kan belum semuanya tersentuh apa itu koperasi. Jadi yang pertama kali kami lakukan adalah bagaimana mainstreamingnya itu adalah para pendamping yang sudah ada itu kami siapkan
6 modul singkat bagaimana koperasi itu, kenapa harus koperasi, dan bagaimana mengkonsolidasi. Karena kan kunci dari koperasi itu kan sebenarnya konsolidasi tadi Bu. Ketika dia mengkonsolidasi jadi ada skala ekonomi. Nah itu yang materi itu yang akan diberikan. Jadi kenapa harus koperasi dan sebenarnya yang terutama itu. Nah yang setelah itu kami juga melakukan konsolidasi kembali selain yang sudah SDM yang memang sudah berprofesi sebagai pendamping dan tinggal dikenalkan dengan koperasi, karena tadi Bu Diah juga ditambahin knowledge-nya gitu ya. Iya, jadi ditambahin tidak ada beban tambahan nih karena kami menyiapkannya dalam bentuk LMS, jadi tidak ada alasan untuk pembiayaan yang sangat besar, tapi kita menggunakan LMS. Ini kita juga mengajak dari perguruan tinggi pendidikan yang berbasis koperasi Bu. Jadi ada kayak seperti Kopin di Bandung, kemudian di Sekolah Tinggi Ilmu Koperasi di Malang dan Makassar, juga ada beberapa perguruan tinggi negeri yang memiliki jurusan koperasi. Nah ini kita mau buat konten ataupun materi-materi yang bagaimana orang lebih mudah untuk mengenal koperasi dalam 1 menit dikenalkan ya, karena kan butuh itu. Nah kami juga mengundang lembaga-lembaga yang memang sudah memiliki modul-modul sebelumnya, dan seperti ini koperasi itu sebenarnya berkewajiban memberikan pendidikan pada anggotanya Bu Diah. Dan biasanya koperasi-koperasi sudah memiliki modul-modul ataupun materi-materi untuk itu. Kita undang nih, kita mau buat secara nasional. Jadi yang sudah dipakai itu kalau cocok untuk nasional itu kita endorse gitu ya. Pemerintah pusat endorse. Jadi mengajak keterlibatan masyarakat, partisipasi masyarakat luas ya. Jadi tadi mahasiswa juga kita libatkan, pelaku koperasi, kemudian penggeraknya juga kita libatkan. Nah, upaya-upaya itu juga supaya karena tak kenal maka tak sayang, jadi memang membuka pintu-pintu yang cukup banyak gitu. Sampai sarjana penggerak pembangunan saja juga kita berikan materi untuk kenal koperasi. Itu ya. Tadi kalau 80.000 tadi kalau tersebarnya misalnya di wilayah Jawa berapa persen, kemudian kalau dari jumlah desa sebenarnya 80.000 itu sekitar jumlah total desa dan kelurahan seluruh Indonesia Bu Diah. Kalau kita kasih contoh di Provinsi Jawa Tengah itu sekitar 8.000 sekian desa. Jadi ya rata-rata 10%-nya akan dari Jawa Tengah. Tapi kalau kita melihat dari Korwil yang tadi saya cerita dibagi 12 itu rata-rata memang sekitar 7.000-an desa. Memang ada yang 5 provinsi, ada yang tadi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu 1 provinsi 1 Korwil Bu, karena 1 Korwil saja sudah sekitar 8.000-an ya. 8.000 lebih. Jadi itu seluruh Indonesia akan ada, tidak hanya terpusat di Jawa atau di daerah-daerah yang padat penduduk, tetapi juga di luar yang kurang padat. Kalau di luar Jawa yang kurang dari 500 penduduk desanya itu bisa lebih dari 1 desa Bu Diah. Jadi bisa, karena kan mereka terlalu jauh jaraknya, jadi mungkin 1 desa kurang dari 500 orang itu bisa antar desa. Iya, jadi penggabungan gitu ya. Betul. Karena terkait dengan resource yang di luar Jawa itu kan cukup menarik ya. Maksudnya resource-nya Indonesia, maksudnya dari sisi kekayaan alamnya gitu, yang harus dikelola oleh koperasi-koperasi tadi gitu. Betul. Kalau kita berbicara lahan 10.000 hektar gitu kan, kalau sendiri-sendiri tidak akan. Tapi kalau bisa dikonsolidasi, kemudian ada perusahaan yang memang nanti menjadi pasar ya Bu ya. Jadi setelah dikonsolidasi, misalnya kelapa dikonsolidasi, kemudian nanti siapa yang akan mengolah, membeli dari sabut kelapa, batok kelapanya, air kelapanya, itu kan kalau
di dalam satu industri yang zero waste itu potensinya sangat besar kalau dalam dikonsolidasi itu tadi dalam industrialisasi. Dan pastinya si pengelolanya itu harus punya mindset yang entrepreneurship yang cukup tinggi ya Bu. Iya, makanya saya senang nih kalau ketemu sama Ibu bicara entrepreneurship itu kan mindset ya, itu mindset yang memang harus ditumbuhkan dan dibiasakan. Ini makanya mainstreaming koperasi tadi salah satunya memang nggak bisa jauh sama entrepreneurship Bu Diah, karena bagaimana si anak-anak generasi muda, orang-orang di daerah, dia akan berupaya meningkatkan kualitas lokalnya itu dengan bekal itu tadi. Sumber daya manusia yang berwawasan kewirausahaan. Dan diharapkan tadi kan 80.000 koperasi itu menjadi frontnya kan untuk. Iya, jadi langsung dapurnya Bu. Jadi nanti bisa terjadi satu desa itu suplai berasnya. Nanti desa yang lain akan suplai proteinnya ya, bisa telur, bisa ayam, kemudian bisa ikan dan sayuran ataupun buah itu saling kita jadi Pak Presiden ini luar biasa ya visi ke depannya. Jadi ketahanan pangan itu memang benar-benar ini yang dicari. Pangan, ya? Jadi kita tidak akan tergantung dengan orang di luar kalau kita sendiri bisa mengkonsolidasi memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri gitu. Karena sangat kompleks pengelolaannya Bu. Bagaimana digital transformasi atau penggunaan digital di rencana 80.000 koperasi ini Bu? Iya, itu tentu saja Bu, kalau kita tidak mungkin kita bisa mengkonsolidasi dengan cepat karena tadi saya cerita untuk mainstreaming modul ataupun pemahaman kita mau nggak mau harus pakai LMS gitu kan, digitalisasinya. Kemudian tadi hari ini juga baru saja di launching website koperasi kopdesmerahputih.coop.id. Itu untuk tracing itu Bu, jadi sudah berapa banyak di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Kemudian juga membantu kalau yang mau mendirikan Kopdes, ngecek di situ nanti namanya akan apa gitu, sudah ada langsung bisa dimasukkan data-datanya. Notaris yang harus ditemui di masing-masing kabupaten kota juga sudah ada di website tersebut. Kemudian juga kami berupaya dengan .coop.id tadi Bu Diah, ini salah satu cara microsite memaksa untuk tracing itu tadi, monitoring evaluasi lebih mudah. Kendala banyak, tapi kan COVID memberi pelajaran buat kita. Kendala itu bisa jadi potensi yang sangat luar biasa dan kita bisa menaklukkannya. Dan apakah masyarakat umum bisa mengakses website ini? Bisa. Jadi tadi alamatnya kopdesmerahputih.coop.id. Kalau misalnya mereka atau taruhlah masyarakat umum yang ingin membeli sesuatu dari koperasi yang apakah juga bisa melalui website ini? Karena saat ini sedang fokus di pembentukan memang belum Bu, tapi apakah kesana nantinya gitu pasti kan? Bu, tadi pertanyaan Ibu menggiring ke bagaimana digitalisasi ini terjadi, karena itu kan nanti salah satu outlet yang harus ada di masing-masing Kopdes itu adalah gerai untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, tidak mungkin satu daerah memenuhi kebutuhan semua 9 bahan pokok saja, tidak mungkin ya Bu, tapi dengan digitalisasi itu kami berharap jaringan usaha antar koperasi desa ini bisa terjadi gitu. Tentu saja jaringan ini juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku pengusaha-pengusaha skala mikro kecil menengah ketika ingin berkontribusi untuk berkolaborasi melakukan usaha. Demikian juga dengan bentuk-bentuk usaha yang lain gitu ya, BUMN, BUMD. Jadi kan dia menjadi kayak supply chain lagi gitu kan? Betul Bu, rantai pasok, rantai nilai yang sedang akan ditata. Dan langsung gitu, maksudnya langsung ke koperasinya gitu kan? Iya, kepada masyarakat di desa tersebut. Karena salah satunya kan memang harus domisili di desa tersebut ya Bu, menjadi anggotanya. Jadi kita berharap yang menikmati adalah benar mereka yang ada tinggal di situ. Tadi kalau kita ngomong sekilas tentang kolaborasi untuk peningkatan SDM ya, perkoperasian, apakah ada rencana
untuk bekerjasama dengan mungkin lembaga-lembaga internasional ataupun mitra-mitra internasional. Kalau tadi kan Ibu banyak cerita tentang beberapa contoh dari luar negeri, ya kan? Tentu Bu, ini Bank Dunia sudah membantu ya untuk bagaimana membuat model bisnis yang terkait dengan desa biru ya, yang untuk perikanan baik di laut maupun perikanan ekonomi, ya? Air tawar ya. Bagaimana mengkonsolidasi tidak saja pertanian dalam arti sempit ya, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan itu bisa. Jadi nanti contohnya model bisnisnya banyak Bu dia. Jadi nanti tidak perlu semuanya melakukan itu hal yang sama, tapi sesuai dengan potensi daerahnya, potensi desanya. Ini bisa sudah ada beberapa model bisnis dan ada UNDP sudah punya modul untuk bagaimana mengembangkan berbasis investasi. Jadi menarik bahwa pengembangan itu tidak hanya semuanya grant ataupun kredit, tapi juga investasi, berbasis investasi. Dan lembaga-lembaga yang lain ya, yang sedang dalam proses untuk berkolaborasi dengan Indonesia, membantu PUM dan lain sebagainya, itu dari Belanda untuk kan ada pendamping. Itu juga membuka peluang untuk kolaborasi. Dan tentunya di sini saya ingin sampaikan juga bahwa ACSB bersama Asia Small Business Federation pun kita siap support untuk mencapai atau apa yang sudah dicanangkan atau direncanakan. Iya. Oke, Ibu, ada ini untuk closing ya, ada harapan atau apa, terutama sebagai perempuan tadi ya, perempuan di dunia koperasi gitu kan? Di Hari Kartini ini. Ya, perempuan itu ya memang harus bersatu gitu. Dan kalau dari segi ketelitian dan akuntabilitas ya terpercaya, itu kan perempuan itu punya nilai tambah di situ gitu. Jadi ya kita memang harus kerja bareng nih Bu gitu. Kita bukan women support women lagi, tapi memang apa yang kita punya kita kolaborasikan supaya kita bisa lebih memberi manfaat lebih banyak gitu. Perempuan itu makhluk paling kuat soalnya kan multitasking. Ya. Jadi nggak boleh bilang wanita karir terus nggak boleh tahu urusan rumah kan ya, urusan dapur ya yang pasti ngasih makan anak. Jadi ini potensi yang sangat besar buat perempuan-perempuan Indonesia untuk membuktikan bisa mengkonsolidasi kekuatan ekonomi lokal, dan melalui koperasi ini kita semua bisa mendapatkan manfaat sebalik langsung. Itu langsung ya, menarik sekali. Jadi hari ini pun bertepatan dengan launching website tadi ya Bu ya? Iya. Oh, bagus. Hari yang baik. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Destriana Sari, Deputi Kementerian Koperasi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, atas wawasan yang sangat inspiratif dan kerja nyata ya Bu. Langsung lari 80.000 memajukan koperasi di Indonesia. Oke, Sobat Marketeers, terima kasih banyak untuk perjumpaan kali ini, dan saya Diah Yusuf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dah.